Gentlemen, welcome back to this channel. Saya harap bagi kamu yang bisa work from home, ya please stay home. Tapi bagi kamu yang memang harus keluar rumah, entah untuk cari duit atau untuk keperluan lain, ya saya harap kamu tetap hati-hati, tetap jaga jarak sama orang, pakai masker, pakai hand sanitizer. Pokoknya kamu harus menjaga dan jangan gampangin lah. Karena kita juga nggak tahu nih kondisi seperti ini ke depannya ini bakal gimana. Oke, tapi biar lebih tenang sedikit, lebih relax sedikit dalam video kali ini saya pengen kembali review jam tangan karena rasa-rasanya udah cukup lama saya nggak review jam tangan. Nah, kali ini saya akan review satu jam tangan digital, original, dan harganya itu murah banget. Saya beli cuma kurang lebih 250 ribuan aja. Jadi saya pengen banget nih review dan kenalin jam tangan ini ke kamu semua karena rasanya juga ini adalah pertama kali saya review jam tangan digital. Yes, gentlemen, seperti yang kamu bisa lihat di judul, hari ini saya akan review jam tangan Casio AE1000W 1AV. Ya mungkin sebagian besar dari kamu juga udah tahu jam tangan ini karena menurut saya aja jam tangan ini tuh worth banget. Oh ya, jam tangan ini saya beli di Lazada dan linknya udah saya taruh di deskripsi. Dan ngomong-ngomong tentang Lazada, tanggal 27 Maret besok Lazada ini lagi ulang tahun dan mereka punya promo itu banyak banget dan menurut saya gila-gilaan banget. Ya, mereka ada promo 8 juta diskon ulang tahun, mereka juga ada diskon 888 untuk brand favorit. Mereka juga ada promo voucher 8,8 M dan pastinya promo gratis ongkir se-Indonesia. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak lagi tentang promo ulang tahun Lazada ini, langsung aja kunjungi Instagram mereka di @lazada_id. Oke, gentlemen, seperti biasa saya akan review jam tangan ini mulai dari tampilannya, kesan pertamanya, parts-partsnya, sampai feel-nya di tangan saya. So, gentlemen, saya rasa kita tidak perlu berlama-lama lagi. Let's start! Oke, ini dia Casio AE1000W 1AV. Kesan pertama jam tangan ini sih pastinya sporty, tapi menurut saya kalau dibandingkan dengan digital watch pada umumnya, dia ini termasuk lebih simple kalau menurut saya. Kalau kamu lihat display atau face-nya ini, menurut saya sih dia build quality-nya jauh lebih oke dibanding digital watch abal-abal yang mungkin harganya sama. Ya, nanti kita bakal lihat lebih dalam lagi ke display-nya. Untuk diameter case-nya jam tangan ini hanya 43,7 mm. Saya bilang hanya karena diameter jam ini cenderung lebih kecil dan lebih ramping dibanding digital watch pada umumnya. Yang biasanya digital watch itu lebarnya sekitar 45 mm. Jadi di tangan saya juga nggak terlalu besar seperti yang kamu bisa lihat di sini. Ketebalan case-nya pun cenderung lebih tipis dibanding jam tangan digital pada umumnya. Ketebalannya ya kurang lebih 13,7 mm. Jadi menurut saya kesannya itu lebih terasa kesan simple dan lebih elegan daripada kesan yang garang. Untuk bahannya, hampir seluruh jam tangan ini tuh bahannya resin atau rubber, termasuk case-nya. Walaupun ada bagian outer case-nya yang kayaknya ini berbahan plastik yang memberikan kesan lebih garang sedikit lah menurut saya. Strapnya juga berbahan resin atau rubber yang saya rasa standar lah untuk jam tangan digital. Oh ya, yang menarik dari jam tangan ini adalah ketahanan baterainya yang bisa sampai 10 tahun. Dan water resistant juga sampai 10 ATM atau 100 meter. Jadi bisa kamu buat snorkeling atau berenang. Oke, sekarang kita langsung lihat aja ke displaynya. Jadi di face-nya ini ada 4 display. Yang paling besar ini adalah untuk display jam, menit, detik, hari, dan tanggal. Fitur yang menurut saya standar untuk jam digital. Nah, kalau kita lihat display yang bulat ini menunjukkan jam, menit, detik, tapi secara analog. Ya, petunjuk jamnya analog tapi tampilannya digital. Cukup menarik sih fitur ini menurut saya di jam yang harganya 250 ribuan. Lalu kalau kita lihat display yang ada world map-nya ini adalah penunjuk area waktu yang kita pakai. Jadi kalau kita ganti zona waktu, petunjuk di world map ini juga berubah. Menarik ya, nanti kita lihat lagi fitur world time di jam ini. Dan display yang kecil ini untuk penunjuk fitur-fitur yang lain yang aktif atau tidak, seperti contohnya alarm. Oke, sekarang kita langsung lihat ke button-buttonnya. Button di case-nya ini ada 4 seperti digital watch pada umumnya. Tapi yang menurut saya utama itu yang di kanan bawah dan yang di kiri bawah.
Jadi yang kanan bawah ini adalah search button untuk ganti-ganti word time-nya. Kamu bisa lihat di sini ada beberapa word time yang bisa kamu ganti-ganti dan pilih. Kalau saya sih saya pakai time zone-nya Bangkok karena waktunya sama dengan waktu Indonesia Barat. Yang kiri bawah adalah button mode untuk pilih fitur yang ada di jam ini. Ada fitur word time, alarm, timer, dan juga stopwatch. Nah, tombol kanan atas ini adalah tombol light yang menurut saya light-nya ini agak aneh sih. Mungkin ini satu-satunya downside dari jam tangan ini. Karena lampunya warna orange dan bukan background light gitu. Dimana jam tangan digital murah aja light-nya itu udah background light. Dan yang terakhir tombol kiri atas adalah tombol adjust untuk atur jam, menit, hari, dan lain-lain. Caranya kamu bisa lihat di manualnya kalau kamu udah beli jam tangan ini. Karena kalau saya bahas di sini bakal panjang banget video ini. Nah, untuk feel-nya sih saya suka banget karena ringan tapi firm gitu. Strapnya juga nyaman, tampilannya juga simple, jadi kayaknya bakal sering saya pakai untuk aktivitas outdoor atau santai-santai casual gitu. Oke gentlemen, itu tadi kita udah review jam tangan digital Casio AE1000W1AV. Dan sekali lagi jam tangan ini saya beli di Lazada, jadi kamu bisa klik linknya yang udah saya taruh di deskripsi. Dan jangan lupa juga Lazada punya banyak sekali promo gila-gilaan banget. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak tentang promonya, langsung aja kunjungi Instagram mereka di @lazada_id. Tentu aja kalau kamu punya pendapat lain atau masukan untuk video ini maupun untuk channel ini, jangan sungkan-sungkan untuk share pendapat kamu di komen. Terus juga support channel ini gentlemen dengan like, share, dan subscribe. I guess that's enough review for today gentlemen. Semoga review kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. See you gentlemen on the next videos.